Abi, mungkin bisa sedikit cerita kebersamaan Abi bertahun-tahun dengan Syekh Ali. Mungkin salah satu orang yang tahu banyak mengenai Syekh Ali adalah Abi juga. Bertahun-tahun dengan beliau bersama-sama di Hafiz Indonesia gitu. Ada hal yang kita belum tahu mengenai Syekh Ali mungkin yang bisa di-share ke masyarakat, Abi? Ya, Kari. Pertama, Syekh Ali ini lengkap. Dalam dirinya lengkap. Pertama, dia sebagai seorang ayah. Dia ketika acara Hafiz, dia bawa anaknya. Dia tampilkan di panggung. Dia besarkan jiwa anaknya. Sehabis syuting, di celah-celah syuting, dia bermain sama anaknya, bergurau dengan anaknya. Dan ini jarang ayah yang begitu punya waktu untuk anaknya. Dia yang menyuapkan makan kepada anaknya. Dia yang bermain sama anaknya. Ini sebagai seorang ayah. Yang kedua, banyak contoh lain lagi sebagai seorang ayah. Saya ambil sebagian. Yang kedua, sebagai seorang guru. Syekh Ali telaten mengajarkan ilmunya. Huruf demi huruf diperbaiki. Siapapun yang datang kepadanya, mau dia ustadz, dia nggak basa-basi. Mau dia ustadz, mau siapa, doktor, siapa. Datang minta perbaiki, baca tulisnya, dia perbaiki. Makanya Syekh Ali objektif dalam mengajarkan ilmu. Tidak ada basa-basi. Jika itu memang hurufnya salah, ya salah. Seperti itu. Dan Syekh Ali ya tidak muji, enggak. Kalau memang dia harus diperbaiki, harus ditingkatkan. Dialah seorang guru. Di acara Hafiz, beliau objektif. Dan saking tajamnya beliau mengoreksi huruf-huruf itu, sampai huruf-huruf yang menurut kita sudah benar, ternyata Syekh Ali mampu menangkap huruf-huruf itu yang ternyata memang masih ada salahnya. Itu yang kita merasa kehilangan. Kita sebetulnya punya kesempatan banyak sama Syekh waktu hidup untuk datang berguru, memperbaiki huruf, dan itu sulit ditemukan dari siapa saja. Abi sudah bandingkan dengan beberapa guru. Abi datang ke Ustadz Fulan yang katanya bersanad. Begitu Abi coba minta koreksian, Abi sudah bagus. Begitu saya datang ke Syekh Ali, saya dikoreksi, dibengkelin huruf demi huruf. Surat Al-Fatihah itu cukup lama sekali. Jadi teman-teman rahimakumullah, Syekh Ali sebagai seorang guru luar biasa. Sampai suatu hari saya minta rekaman, saya rekam hurufnya, saya rekam. Syekh Ali mau duduk, dia saya minta sebagai murid, saya belajar untuk memperbaiki baca Al-Quran. Benar-benar guru dia guru. Yang ketiga, dia sahabat. Dia sebagai seorang sahabat. Sekalipun dia guru, dia sahabat. Dia bersama saya syuting kultum untuk acara program Ramadan di luar kota berkali-kali. Dia sempat duduk di rumah saya. Dia tanya, Abi sakit apa? Alhamdulillah sehat. Abi jangan pura-pura. Abi sakit apa? Saya sakit wasir, Syekh. Langsung Syekh Ali keliling mencari obat. Dia keliling mencari obat. Dicari dia ke teman-temannya, orang India, orang Arab. Sampai satu hari, Abi saya dapat obatnya dari India. Dia kasih ke saya, ini obat wasir, Abi. Saya pakai, alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Terus dia ngintip-ngintip apa yang kurang dari saya. Dia melihat sepatu saya sudah kurang, mungkin dianggap kurang baru lah gitu ya. Langsung diam-diam dia cari ukurannya tanpa bicara. Dia langsung kirim ke rumah saya. Saya tanya, dari siapa nih? Ternyata tertulis Syekh Ali. Dia beliin sepatu. Masya Allah, dia sahabat luar biasa. Sahabat luar biasa. Syekh Ali juru dakwah. Dia seorang dai. Dai itu Kari bukan yang pandai bicara, bukan.
dai itu yang hadir di hati umat ini sampai ke rumah-rumah mereka. Jadi makanya Allah membedakan dalam Al-Quran antara dakwah dengan taklim. Kalau taklim harus punya ilmu, tapi kalau dakwah siapa saja. Kak Ari Untung bisa berdakwah dengan Hujrah Fest. Kak Ari Untung sudah berdakwah luar biasa. Jadi Syekh Ali ini dia bukan hanya dengan ilmunya, tapi dia juga keliling dengan tenaganya dan pikirannya. Dia selalu merindukan ingin mati syahid di jalan Allah SWT. Makanya ketika Allah kasih DP untuk mati syahid Syekh Ali, waktu ditusuk itu DP-nya. Tapi karena Allah Maha Tahu masih ada tugas yang belum selesai, Allah perpanjang hidupnya untuk DP mati syahid. Nah, begitu sudah sempurna tugas beliau, Allah beri mati syahid yang sekarang. Sudah Nabi memberikan jaminan bahwa orang yang mati dalam keadaan wabah, dia mati syahid. Subhanallah. Ini kebersihan Syekh Ali, ini kebaikan Syekh Ali. Syekh Ali dia dermawan. Setiap mau keluar rumah, jadi pastikan di sakunya ada uang yang pasti dia sedekahkan hari itu. Dia cari, sekalipun dia sering ngebut, karena beliau orang Arab suka ngebut kalau nyetir, seringkali berhenti mendadak. Kita kaget. Syekh Ali turun, ternyata ada pemulung. Ada pemulung di pinggir jalan. Syekh Ali berikan. Ini Kak Ari. Syekh Ali selalu perhatian kepada para pemulung. Di sekitar rumahnya banyak para pemulung. Syekh Ali datang, memastikan mereka itu hidup dengan sedekah Syekh. Syekh Ali Masya Allah. Jadi dia lengkap ya, ayah, guru, dia juga murid. Dia mau berguru kepada saya. Abi ajarin saya. Abi saya tanya ini apa? Abi tolong jelaskan ini Abi apa? Jadi dia juga murid. Subhanallah. Jadi dia guru, dia juga murid. Gak malu bertanya, gak malu berguru. Subhanallah. Dia wakafkan hidupnya untuk Quran. Dia pokoknya Quran, fokus Quran. Seperti dulu para sahabat fokus masing-masing. Bilal fokus buku. Ada sahabat fokus jihad. Syekh Ali fokus Quran. Udah Syekh Ali fokusin Quran. Ngajarin Quran, keliling untuk mempromosikan Quran. Syekh Ali dalam menyampaikan ceramahnya enggak bulu-bulu, enggak terlalu tinggi-tinggi, enggak. Syekh Ali hanya ngajarin zikir, baca la ilaha illallah, baca zikir sebelum tidur. Ini ceramah-ceramah Syekh Ali. Semua ceramah Syekh Ali hanya sekitar itu. Karena Syekh Ali ingin kita semua jamaahnya ini tidak putus dari Allah. Itu Syekh Ali inginkan. Syekh Ali ingin kita tidak putus dari Allah. Pokoknya zikir doa. Jangan putus dari Allah. Karena pasti orang yang tidak putus dari Allah pasti baik hidupnya. Pasti baik hidupnya. Semua hartanya baik, ekonominya baik, usahanya pasti otomatis. Pokoknya Syekh Ali sebuah ensiklopedia. Sebuah ensiklopedia. Yang dihadiri mana saja ada Syekh Ali. Syekh Ali perhatian ke Yaman. Syekh Ali mencari air untuk orang Yaman. Keliling dia, perhatian pada tunanetra. Syekh Ali sentuh dengan seorang pemulung yang baca Quran. Langsung Syekh Ali eksekusi dia anak saya. Gak banyak panjang lebar, gak banyak pikir, itu anak saya. Begitu Syekh Ali. Sahabatku Hijrah Fest, semua sahabat cinta Quran, semua sahabat AKN, semua sahabat.
Benar, banyak sekali cerita-cerita tentang Syekh Ali. Ini tidak bisa dikupas sementara ini. Kita butuh waktu khusus, panjang lebar. Cerita yang penuh air mata tidak akan pernah habis kalau kita menceritakan Syekh ini sahabat yang suka bercanda. Dia berwibawa, kita segan. Saya sendiri segan sekali. Jadi saking wibawanya Syekh Ali, luar biasa kuat sekali wibawanya. Tapi dia bercanda, suka gurau Syekh Ali. Di Hafiz Indonesia aja kadang langsung menggantikan kameramen, dia pegang kamera. Gak ada yang tahu. Jadi dia bercanda, bergurau sama teman-teman, begitu dekatnya. Ya Allah, Kak Ari luar biasa, Kak Ari, benar-benar. Saya nggak tahu bisa menceritakan ini semua. Sungguh, Kak Ari, mohon maaf Kak Ari kalau saya menceritakannya dengan penuh air mata. Benar, nggak bisa kita mewakili kata-kata yang lengkap tentang Syekh Ali. Kita baru kenal setelah beliau wafat. Seandainya kita kenal ketika masih hidup, kita berlomba-lomba menemaninya, mendampinginya, berguru kepadanya. Benar. Tapi sayang kita sudah beliau Syekh, baru kan kita merasakan betapa beliau adalah yang sangat berharga dalam hidup kita. Allah hadiahkan dari kota Madinah. Ini hadiah dari Allah. Seakan di negeri ini umat Islam terbanyak, tapi kehilangan pemimpin. Nggak ketemu pemimpinnya siapa di sini. Allah hadirkan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Subhanallah. Beliau merekat hati umat. Beliau merekatkan semua. Beliau hadir ke Hijrah Fest, hadir ke Habaib, hadir ke FPI, ke dakwah, semua beliau hadir. Syekh Ali semuanya. Di mana ada kegiatan itu, beliau merekatkan semua itu. Kita baru tahu bahwa ternyata beliau merekat semua itu. Beliau diterima di pemerintah. Jadi merekatkan, beliau ingin menyatukan bangsa ini. Sebetulnya Syekh Ali ingin menyatukan bangsa ini. Makanya ceramah-ceramahnya di Hafiz Indonesia dia selalu ingin kita cintai Indonesia. Kita bersatu, kita bersama-sama. Beliau sebetulnya pemimpin. Ya Rabb. Sampai saya pernah gurau sama Syekh. Kita butuh Syekh. Waktu itu di Lombok, Syekh sedang memakai pakaian Lombok pas untuk syuting XCTI. Waktu itu kita sangat benar-benar kita gurau-gurau kata Syekh soal pemimpin Presiden 2024. Kata Syekh Ali, saya hanya guru umat aja lah, kata Syekh Ali. Subhanallah, beliau benar adalah pemimpin umat, guru umat, ayah umat, sahabat umat, dan itulah Syekh Ali. Kali semoga Allah berkah kita semua. Terima kasih atas acara ini. Ini acara luar biasa. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut sekalipun lewat online. Insya Allah teman-teman semua berkah. Insya Allah. Terima kasih Kak Ari. Jazakumullah khairan.